Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang peran bioteknologi pupuk hayati pada tanaman. Di sini yang pertama yang saya bahas itu pada pendahuluan, itu menurut Simarta et al. 2012 yang mengemukakan tentang pupuk hayati mikroba yang diberikan ke dalam tanah untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. Umumnya digunakan mikroba yang mampu hidup bersama simbiosis dengan tanaman inangnya. Dan mikroba yang digunakan sebagai pupuk hayati atau yang disebut dengan biofertilizer yang dapat memberi kelangsungan bagi tanaman. Yang kedua di sini masuk pada pembahasannya. Yang pertama saya akan bahas tentang pengertiannya. Menurut FNCA Biofertilizer Projects Group pada tahun 2006 yang mengemukakan tentang pupuk hayati sebagai inokulum berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitaskan tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman. Memfasilitaskan tersedianya hara ini yang dapat berlangsung melalui peningkatan akses tanaman terhadap hara. Tanaman tersebut yang berperan dalam tanah yang dapat meningkatkan tanaman berupa unsur N2. Yang berikut peran bakteri pada pupuk hayati. Bakteri yang menyediakan hara yang hidup pada rhizosfer akar yang disebut sebagai rhizobacteria, di mana rhizobacteria tersebut dapat memacu tanaman atau yang biasa disebut dengan PGPR. PGPR tersebut yang memiliki peran untuk menghasilkan hormon pada tanaman. Hormon tersebut misalnya seperti hormon IAA, sitokinin, dan giberelin. Yang berikut di sini saya akan membahas tentang mekanisme kerja pupuk hayati. Mekanisme yang pertama, meningkatkan nitrogen N yang melimpah ke udara sekitar 74% sehingga nitrogen tersebut tersedia dalam tanah dan dapat memacu pertumbuhan bagi tanaman. Yang kedua, mengikat fosfor. Fosfor tersebut dan kalium yang banyak digunakan pada tanah yang dapat memacu pertumbuhan tanaman sehingga P dan kalium tersebut tersedia bagi tanaman. Yang berikut, yang ketiga, mengeluarkan zat pengatur tubuh atau ZPT yang diperlukan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menguraikan sisa-sisa limbah organik tanah dijadikan sumber nutrisi tanaman. Yang kelima, mengendalikan penyakit tanaman karena berisi mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut seperti antagonis terhadap tanaman. Yang berikut peran bakteri pada bioteknologi pupuk hayati. Menurut Aryan et al. 2011 dan Hanafia et al. 2009 mengemukakan tentang bakteri Azospirillum tersebut, bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman. Bakteri ini berkembang biak terutama pada daerah perpanjangan akar dan pangkal bulu akar. Sumber energi yang disukai adalah asam organik seperti malat, suksinat, laktat, dan pirufat. Azospirillum tersebut juga memiliki genus yang dimana gram negatif termasuk dalam filum
Alphatobacteria. Bakteri ini hidup pada lingkungan dan tanaman yang beraneka ragam, tidak hanya tanaman yang penting seperti areal tebu, rumput, tetapi juga pada tanaman lain seperti kopi, buah-buahan, dan bunga. Bakteri rhizosfer atau Rhizobacteria yang berasosiasi dengan hijau pakan, terutama rumput, yang berperan dalam peningkatan serapan N. Melalui mekanisme fiksasi N2 udara, melalui fiksasi N2 dari udara, serta dapat meningkatkan produksivitas tanaman dengan adanya peningkatan berat kering tajuk, pucuk, akar, dan anakan. Bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman, contohnya pada bakteri Azospirillum. Bakteri ini berkembang biak terutama pada daerah perpanjangan akar dan pangkal bulu akar, sumber energi yang disukai oleh tanaman pada seperti asam organik dan seperti malat, suksinat, laktat, dan pirufat. Baik, inilah hasil presentasi saya. Selamat sore, sekian dan terima kasih.